Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Nurul dalam program Lentera Ramadan, sebuah program yang tayang selama bulan Ramadan menjelang berbuka puasa di pukul 17.30. Bagaimana kabar sobat religi semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu melaksanakan semua aktivitas untuk meraih kemanfaatan dan keberkahan. Telah hadir bersama Bunda kali ini pengawas madrasah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Hadi Saifuddin, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bunda. Lancar semua aktivitas? Alhamdulillah lancar. Semoga meraih keberkahan ya Bapak ya. Amin ya Rabbal Kali Alamin. ini Bapak akan membicarakan dengan tema Muflis. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumil tanad, amma ba'd. Yang kami hormati para pemirsa Lentera Ramadan Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk bertazkiyatun nafsi, yaitu dalam rangka untuk mensucikan diri, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita kelak akan menjadi hamba Allah yang suci, bagaikan dilahirkan kembali dari kandungan ibu kita bersama. Para pemirsa yang saya hormati, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai makhluk sosial. Karena jati diri kita sebagai makhluk sosial, maka kita tidak lepas dari pergaulan dengan sesama manusia. Dan di dalam pergaulan ini kita mesti ada sesuatu yang menyenangkan dan ada pula sesuatu yang tidak menyenangkan. Di saat kita bergaul dengan teman yang bersifat menyenangkan, alhamdulillah, maka pergaulan kita ini kecenderungan tidak timbul persoalan, tidak timbul permasalahan. Tetapi di saat-saat tertentu, di waktu tertentu, di momen tertentu, mungkin kita sedang tidak mood, sehingga kemudian pergaulan kita dengan sesama ini menimbulkan hal-hal yang kurang berkenan di dalam hati kita. Bahkan bisa jadi sampai kemudian membuli, merendahkan, mencaci, ataupun bahkan sampai misalnya mohon maaf memukul dan menumpahkan darah sesama manusia. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di kita Bunda Nurul ya. Siap. Oleh karenanya para pemirsa yang kami hormati, untuk melengkapi ibadah puasa Ramadan kita kali ini, kami pada kesempatan kali ini akan kami sitirkan sebuah hadis, yang hadis ini menjelaskan bagaimana agar kita besok kelak di akhirat tidak menjadi orang yang muflis atau bangkrut. Ringkasnya begini, para pemirsa yang kami hormati. Suatu saat Rasulullah ketika ada di tengah-tengah para sahabatnya, kemudian setengah memberikan pertanyaan agar sahabat ini terpancing. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Rasulullah bersabda, wahai para sahabat, apakah Anda tahu apa yang dikatakan orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Menurut kami, kata para sahabat, yang dikatakan muflis atau bangkrut sebangkrut-bangkrutnya itu adalah orang yang tidak mempunyai uang dan kemudian tidak mempunyai harta serta perdagangannya rugi atau bangkrut. Kemudian Rasulullah tersenyum. Qala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin
Wasiyamin wa zakatin. Sesungguhnya yang dikatakan orang yang bangkrut itu dari umat saya adalah mayati yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wa zakatin. Orang hamba saya, umat saya yang besok datang di hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala lain-lainnya yang sifatnya hablum minallah. Tetapi wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa syafaka dama hadza. Tetapi umat saya ini dia membawa pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, tapi dia membawa dosa-dosa karena pernah menyakiti saudara-saudaranya. Ada yang temannya dibully, ada temannya yang dirasani, dicaci, ada temannya yang hartanya dimakan dengan cara tidak halal, entah berbagai cara, mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang semacam ini. Ini kalau digambarkan seandainya misalnya orang yang semacam ini besok di akhirat setelah ditimbang oleh malaikat mizan, pahala sholatnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala zakatnya banyak. Kemudian oleh malaikat mizan kemudian diserahkan kepada malaikat ridwan, kira-kira begitu, kira-kira gambarannya. Tapi kemudian ada salah seorang temannya yang datang, hai malaikat ridwan, mau dibawa kemana teman saya yang satu itu? Oh, ini akan kami bawa dia ke surga. Dia pahala sholatnya banyak. Sebentar dulu malaikat, ini dulu pernah mencaci maki saya di dunia. Saat itu saya tidak bersalah. Dan saat itu setelah dia mencaci maki, dia tidak meminta maaf kepada saya. Akhirnya bagaimana Bunda Nurul? Saat itu kemudian diambilkanlah sebagai ganti rugi. Wayati waqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza. Teman-temannya yang lain juga meminta menuntut yang sama sebagai ganti rugi. Ada yang dicaci, ada yang dimarahi, ada yang dibully, gitu ya. Kemudian ada yang hartanya dimakan dan bahkan ada yang ditumpahkan darahnya. Ditumpahkan darahnya. Wayati waqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kemudian oleh malaikat pahalanya ini diberikan sedikit demi sedikit kepada orang yang disakiti ini. Fa in faniyat hasanatu, fa in faniyat, apabila sudah habis hasanatu, maksudnya pahalanya sudah habis. Ukhidha min khotoyahu. Jadi kalau digambarkan, setelah orang ini maunya diantar oleh malaikat ridwan ke surga, tapi kemudian di tengah jalan diinterupsi Bu Nurul gitu ya, oleh teman-temannya dulu yang pernah dirugikan di dunia. Habislah dia pahalanya sama sekali. Tapi kemudian masih belum selesai juga tanggungannya. Bagaimana kemudian? Saya malaikat masih pernah punya tanggungan dia kepada saya. Hutang tidak dibayar misalnya. Lah gimana ini sudah habis nih. Kemudian si fulan tadi, saya punya dosa, saya minta ganti kepada dia sebagai ganti ruginya. Dosa saya berikan kepada dia. Akhirnya kemudian diberikanlah pahalanya kepada orang-orang yang disakiti itu. Fa in faniyat hasanatu qabla yaqdu alaihim ukhidha min khotoyahum faturihat alaihim tsumma turiha finnar. Akhirnya orang ini kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Inilah yang akan terjadi apabila kita di dalam pergaulan kita tidak baik kepada sesama. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang semacam itu yang menyebabkan kita bangkrut. Begitu Bunda Nurul kira-kira. Jadi intinya bahwa dalam kehidupan itu selain berhablum minallah, kita juga harus hablum minannas. Pak, kiatnya dikit buat sobat-sobat religi dimanapun berada. Gimana sih agar kita terhindar dari sifat muflis ini? Ya. Baiklah para pemirsa, agar kita bisa terhindar dari sifat muflis ini, maka harus kita pasang di dalam hati kita bahwa ibadah itu tidak hanya ibadah yang sifatnya hablum minallah saja, tetapi kita berbuat baik kepada teman, menolong orang,
senyumbahkan gitu ya, Iya. berkata-kata yang baik, itu juga merupakan ibadah. Sebaliknya, kalau kita melakukan kesalahan kepada teman kita, segeralah, karena ini juga akan menyebabkan kita besok akan ditagih apabila tidak kita selesaikan pada saat kita di dunia ini. Ya, intinya kalau hablum minanas itu selesaikan Selesaikan selagi saat bisa, ini. gitu Bapak ya. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Semoga Sama-sama, ada Bu guna dan Danul. manfaatnya buat sobat religi semua. Jazakallah khairan katsiran Amin. Bapak. Amin. Baik, sobat religi dimanapun berada, jangan lupa saksikan kami dalam program Lentera Ramadan. Saya Bunda Nurul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.